Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stevina Hiniwerang dengan NPM 022722111133. Saya mahasiswa aktif program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Nah, pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, saya akan membuat video pemaparan materi dengan judul Akuntansi untuk operasi cabang, akuntansi agen penjualan. Nah, selama beberapa menit ke depannya saya akan memaparkan materi terkait akuntansi untuk operasi cabang ini. Baik, untuk materi yang akan saya paparkan kali ini yaitu terkait akuntansi untuk operasi cabang, akuntansi agen penjualan. Kita lihat yang pertama yaitu ada akuntansi agen. Agen adalah merupakan perwakilan perusahaan, tetapi tidak mempunyai otonom untuk melaksanakan total bisnis. Artinya, agen hanya berfungsi sebagai bagian perusahaan yang menampung orderan pembelian dari konsumen dan meneruskan pada perusahaan-perusahaan untuk menyelesaikannya. Jadi artinya agen penjualan hanya bertindak sebagai perpanjangan tangan kantor pusat. Tetapi agen tidak menyimpan stok, melainkan hanya memajang dan mendemonstrasikan produk, menerima pesanan serta mengatur pengiriman, dan semua transaksi yang terjadi di agen penjualan ini dicatat dan diarsipkan oleh kantor pusat. Nah, sedangkan agen penjualan tidak memiliki sistem akuntansi keuangan sendiri, namun catatan yang dibuat hanya untuk keperluan operasional harian saja. Selanjutnya kita lihat akuntansi dan rekening yang digunakan oleh agen. Untuk mencatat transaksi, untuk agen digunakan sistem saldo tetap, yaitu semua transaksi dicatat atas nama kantor pusat, sehingga tidak disediakan rekening tersendiri, dan hanya transaksi yang berkenaan dengan agen diberi tanda nama yang bersangkutan. Selanjutnya itu kita lihat perbedaan antara agen dan cabang. Untuk agen itu sendiri, agen dibentuk sebagai perwakilan kantor pusat yang diberi wewenang menjalankan fungsi menerima pesanan barang, sedangkan transaksi akan dilakukan oleh kantor pusat secara langsung. Sedangkan untuk cabang dibentuk oleh kantor pusat untuk menjual barang atau jasa kepada masyarakat, sehingga berfungsi sebagai unit yang berdiri sendiri di bawah pengawasan kantor pusat. Perbedaan yang kedua yaitu ada pada bagian agen tidak memiliki persediaan barang dagangan. Barang dagangan yang ada di agen hanya berfungsi sebagai contoh produk, sedangkan untuk cabang memiliki dan mengelola persediaan barang dagangan untuk melayani masyarakat. Selanjutnya kita lihat cara perusahaan mendekatkan produk dengan pelanggan. Nah, untuk cara perusahaan ini terdapat ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara mendirikan stand pameran. Nah, contoh dari mendirikan stand pameran ini seperti apa? Yaitu seperti perusahaan furnitur di Jepara mendirikan stand pameran untuk mengikuti pameran di beberapa mall dan pusat perbelanjaan di Kota Semarang, Surabaya, dan Jakarta sebagai upaya untuk mengenalkan produk dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat produknya tanpa harus mengunjungi perusahaan di Jepara tersebut. Cara yang kedua yaitu membentuk agen penjualan. Nah, ini contohnya seperti apa? Contohnya yaitu perusahaan jasa angkutan yang berkantor pusat di Kudus membuka agen-agen penjualan tiket di berbagai kota untuk menjaring pelanggan. Cara yang ketiga yaitu mendirikan cabang perusahaan. Contohnya yaitu Matahari Department Store, PT Suzuki, PT Toyota, PT Daihatsu, Bank Mandiri, Bank Rakyat, dan lainnya membuka cabang di beberapa kota untuk meningkatkan omset penjualan barang atau jasa, menjaring konsumen, dan mengenalkan produknya kepada masyarakat. Dan selanjutnya kita lihat sistem akuntansi untuk agen penjualan. Dari tulisan ini yang dimaksud dari sistem akuntansi untuk agen penjualan, ini dimaksud dicatat oleh kantor pusat.
Dan pada sistem ini terdapat dua sistem, yaitu yang pertama ada laba atau rugi yang diperoleh dari aktivitas penjualan melalui tiap-tiap agen, tidak diidentifikasi secara terpisah untuk masing-masing agen. Sedangkan yang kedua yaitu laba atau rugi yang diperoleh dari aktivitas penjualan melalui tiap-tiap agen diidentifikasi secara terpisah untuk masing-masing agen. Masuk pada contoh soal di sini. Sudah ada contoh soal di mana PT Divani Furniture Jepara, sebuah perusahaan mebel membentuk beberapa agen penjualan di beberapa kota besar di Indonesia. Salah satu agen penjualan yang dibentuk adalah Fairstan yang berada di Java Supermall Semarang yang diberi nama agen Java Supermall. Dan berikut ini ada transaksi yang terjadi selama bulan Juli 2015 sehubungan dengan agen Java Supermall. Transaksi yang pertama yaitu pengiriman sampel contoh produk berupa produk mebel ukiran seharga 20 juta. Yang kedua, pembentukan dana kas kecil untuk agen Java Supermall. Dan yang ketiga, penjualan secara tunai mebel melalui agen Java Supermall sebesar 25 juta dengan harga pokok penjualan 20 juta. Untuk transaksi yang keempat yaitu penjualan secara kredit mebel melalui agen Java Supermall sebesar 12 juta dengan harga pokok sebesar 10 juta. Demikian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.